semua, kembali lagi di Lekat, lebih dekat bersama sektor PPM. Nah, gimana nih? Pasti kalian udah pada kangen banget kan sama Lekat bulan ini? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Erika dari staf muda Biro Media Data dan Informasi, Divisi Informasi. Nah, di sini aku akan menemani kalian semua untuk menjelaskan lebih dekat lagi sektor PPM. Nah, di sini sudah ada kakak-kakak sektor PPM nih. Bisa langsung mengenalkan, Kak? Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Fati dari Psikologi Angkatan 2019. Pada tahun ini aku diamanahin menjadi koordinator bidang PPM. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman yang nonton. Perkenalkan, nama aku Julius, tapi teman-teman di sini biasa panggil aku Juju. Tahun ini puji Tuhan aku diamanahi sebagai kepala bidang minat dan bakat. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Nahda Arina atau kalian bisa panggil aku Nana. Aku tahun ini diamanahi sebagai kepala bidang ekonomi kreatif. Oke, halo semua. Salam kenal, nama aku Habel Bonifacius Panjaitan, biasa dipanggil Habel. Untuk tahun ini aku puji Tuhan diamanahi menjadi ketua atau kepala bidang riset dan keilmuan. Aku dari angkatan 2020. Salam kenal semua. Oke, udah pada kenalan ya sama kakak-kakak dari sektor PPM. Gimana nih Kak kabarnya? Baik. Oke, langsung aja ya tanpa berlama-lama. Aku udah menyiapkan papan yang berisi pertanyaan. Kakak-kakak di sini bisa langsung menjawab pertanyaan ya. Oke, kita mulai ya. Oke, mulai dari pertanyaan pertama ya Kak. Apa itu sektor PPM? Hal-hal apa saja yang masih dalam lingkup sektor PPM? Oke, jadi sektor PPM itu merupakan salah satu sektor yang berada di BEM Fakultas Psikologi Undip yang di dalamnya menaungi 3 bidang. Yang pertama yaitu minat dan bakat, yang kedua yaitu riset dan keilmuan, dan yang ketiga yaitu ekonomi kreatif. Jadi sektor PPM sendiri itu berfungsi untuk membangun, meningkatkan, serta menjadi wadah dan juga mengawal bagi peningkatan potensi mahasiswa, baik itu di lingkup keilmuan dan juga riset, minat dan bakat baik itu di bidang seni, audio maupun visual, serta meningkatkan iklim kewirausahaan yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, seperti itu. Oke, sangat jelas ya menjelaskannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, bidang PPM sendiri itu menaungi tadi kan bidang ekotif, mikat, sama riskel ya. Boleh tolong jelaskan mengenai ketiga bidang tersebut? Oke, mungkin untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh langsung dari masing-masing kabit aja ya. Oke, jadi bidang minat dan bakat sendiri itu bertugas untuk mewadahi, menampung dan juga melestarikan budaya Indonesia, dan di samping itu juga untuk mewadahi bakat-bakat seni yang dimiliki oleh warga psikologi. Jadi memang ketika ada warga psikologi yang memiliki bakat dalam bidang seni, mungkin musik, visual, atau mungkin dalam bidang yang lain, itu bisa kita tampung dan bisa kita bantu untuk berkembang seperti itu. Oke, kalau dari ekonomi kreatif sendiri, seperti namanya itu kan ada ekonomi dan kreatif. Ekonomi itu biasa dikenal dengan fundraising fokusnya kayak gitu kan, dalam pencarian dana. Nah, di sini kita sebagai bidang ekonomi kreatif fokusnya juga untuk mencari pendanaan untuk mendanai BEM Fakultas Psikologi kayak gitu. Terus untuk dari segi kreatifnya sendiri itu kita meningkatkan iklim kewirausahaan bagi teman-teman psikologi supaya jiwa berwirausaha mereka itu bisa muncul dan mau untuk memulai usaha-usaha baru gitu. Oke, thank you. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang riskel gitu ya, sesuai dengan namanya riskel, jadi kan riset dan keilmuan gitu. Jadi khususnya untuk bidang riskel sendiri itu merupakan sebuah bidang yang memang fokusnya adalah menampung kemudian menjadi wadah untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa yang berfokus terhadap bidang riset dan keilmuan. Jadi memang di riskel sendiri itu ada beberapa pilar-pilar riset gitu. Jadi misalkan seperti PKM, kemudian KTI, debat, Mawapres, dan ada satu tambahan yaitu bidang iptek. Jadi memang fokusnya kita ini mempunyai goals atau tujuan untuk menciptakan prestasi dan menemukan iklim riset di Fakultas Psikologi sendiri gitu. Oke, keren banget ya ternyata bidang-bidang ini. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa saja sih program kerja dari bidang ekotif, bidang mikat, dan bidang riskel? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Di bidang minat dan bakat sendiri tuh kita ada 5 program kerja utama, yaitu yang pertama ada Trisula Talents Club atau Tritak. Jadi ini program kerja yang bertugas untuk
menampung setiap wadah atau bakat-bakat dari psikologi yang memang belum ditampung oleh UKM manapun seperti musik atau visual, fotografi, videografi, dan itu kita tampung dan menjadi sebuah komunitas. Yang kedua itu ada Trisula Talents Class, di mana itu merupakan kelas dari yang isinya itu untuk lebih memperkenalkan lagi bakat apa ya, mungkin kelas-kelas seni bagi talent-talent Tritak khususnya, atau mungkin dari warga psikologi memang mau mempelajari seni atau bakat itu. Mungkin ada kelas musik, ada kelas visual seperti itu. Terus ada Trisula Talents Competition. Nah, ini merupakan program kerja gabungan antara Mikat, Ekotif, dan juga Riskel, di mana jadi program kerja ini berupa kompetisi antar warga psikologi, di mana kompetisi ada kompetisi seni, ada kompetisi ekonomi dan bisnis, ada kompetisi riset juga. Nah, itu bertugas untuk jadi tujuan dari proker Tritakom ini untuk meningkatkan iklim berkompetisi dan juga iklim berprestasi dari warga psikologi. Selanjutnya ada Kendur Psikologi. Ya, jadi aku nggak tahu ini bakal tayang kapan, tapi Kendur Psikologi ini adalah program kerja tahunan berupa welcoming party bagi kalian mahasiswa baru angkatan 2022 yang sudah menyelesaikan masa kaderisasi nanti, di mana program ini akan menyambut kalian sebagai warga dari psikologi yang akan datang nanti bulan November. Yang terakhir ada program kerja agenda kami, yaitu Mikat Psikologi Anduti atau Mission, di mana program kerja ini tuh berupa program kerja agenda yang sosial media based. Jadi kita bekerja lewat sosial media Mikat untuk menyebarkan informasi-informasi lomba, atau mungkin untuk ngeposting apresiasi post kepada talent-talent psikologi, dan juga untuk pelestarian budaya seperti itu. Mungkin itu aja program kerja dari Mikat. Oke, kalau dari Ekotif sendiri ada 7 program kerja. Yang pertama itu ada Psychopreneur, itu bentuknya seminar kewirausahaan, dan tujuan dari proker ini untuk mengenalkan kepada teman-teman di luar psikologi bagaimana sih ilmu psikologi itu dapat berperan di bidang kewirausahaan seperti itu. Untuk yang kedua itu ada namanya KLISA atau Class of Psychology Entrepreneur. Ini tuh seperti program kaderisasi kewirausahaan. Jadi program kerja ini ditujukan khususnya untuk mahasiswa semester 5 yang mengambil mata kuliah kewirausahaan, yang tujuannya itu untuk pendampingan mereka dalam penyusunan tugas akhir ke mata kuliah kewirausahaan berupa proposal bisnis yang nantinya diharapkan dapat dinaikkan atau diikut sertakan ke lomba seperti PMW dan PKMK kayak gitu. Untuk yang ketiga itu ada proker Magenta Punya Cerita yang fokusnya kepada pembuatan merchandise psikologi kayak gitu. Untuk yang keempat ada apa ya? Yang keempat itu ada Story of Vipsi, itu fokusnya pengenalan mahasiswa wirausaha psikologi melalui official account dari BEM Psikologi Undip. Ada Psychobook, itu fokusnya untuk memfasilitasi mahasiswa psikologi yang membutuhkan buku sebagai sebagai literatur ya? Yeah. Literatur, landasan literatur untuk penyusunan tugas kuliah kayak gitu. Yang kedua ada Psycho Vendor, itu fokusnya dalam pembuatan atribut BEM, pembuatan atribut organisasi. Jadi buat teman-teman LK di luar BEM yang mau bikin atribut itu bisa melalui jasa Psycho Vendor kayak gitu. Dan yang terakhir ada My Business Diary, itu fungsinya untuk pencerdasan terkait dunia psikologi di bidang wirausaha kayak gitu. Udah sih. Oke, kalau dari Riskel sendiri kebetulan memang agak cukup banyak untuk proker-prokernya, cuman di sini aku coba ngejelasin secara singkatnya gitu ya, dan poin-poinnya aja gitu. Jadi kalau dari bidang Riskel sendiri itu ada 8 program kerja, di mana 8 program kerja ini sendiri dibagi lagi nih jadi 3 gitu. Jadi ada RKAT, non-RKAT, dan program agenda. Nah, untuk program RKAT sendiri tuh dari bidang Riskel punya satu program kerja yang memang tingkatnya luas gitu. Jadi udah tingkat nasional dan merupakan salah satu proker unggulan juga dari Riskel, ada namanya KMPI. Jadi KMPI itu merupakan singkatan dari Konferensi Mahasiswa Psikologi Indonesia 3.0. Nah, tujuan KMPI sendiri ini apa gitu? Jadi tujuan KMPI sendiri ini adalah merupakan sebuah wadah untuk seluruh mahasiswa psikologi yang ada di Indonesia gitu ya. Buat mereka yang punya ketertarikan untuk meneliti. Jadi nanti di dalam KMPI sendiri ini ada 2 agenda gitu aja. Jadi ada call for paper dan Semnas. Jadi nanti mereka gak cuman berkompetensi untuk menciptakan karya ilmiah aja, tapi mereka juga nanti dapat pembekalan terhadap materi yang akan diberikan pada saat Semnas. Kemudian yang kedua, untuk proker yang kedua tuh proker yang mungkin cukup
banyak dikenal gitu sama mahasiswa psikologi, ada kelas santuy. Nah, di kelas santuy sendiri ini merupakan salah satu proker yang memang tujuannya untuk membantu mahasiswa psikologi baik angkatan 2020, 2021 atau nanti mungkin angkatan 2022 yang ini belajar bersama gitu. Dan nanti kita sama-sama memfasilitasi mereka dengan memberikan tutor, dan itu fungsinya untuk belajar bareng ketika menjelang UTS atau UAS. Kemudian untuk proker yang ketiga, RKT itu ada RS1 atau Research School 1. Di mana RS1 sendiri ini dibagi jadi dua lagi nih. Ada GORE atau Grand Opening Research sama Mantra. Nah, untuk GORE sendiri ini merupakan sebuah kaderisasi riset yang memang turunan dari universitas gitu. Jadi memang setiap fakultas tuh harus diwajibkan untuk mahasiswa barunya mengikuti GORE, dan kemudian Mantra ini memperdalam lagi gitu. Jadi emang fokus dari RS1 sendiri adalah sebagai sarana atau wadah untuk mahasiswa baru sebagai kaderisasi riset lanjutan. Kemudian untuk yang proker kedua non RKT itu ada RS2 gitu. Jadi Research School 2. Nah, kalau misalkan RS1 itu tadi untuk maba, jadi RS2-nya adalah program kaderisasi riset lanjutan. Jadi ketika mereka telah mengikuti RS1, mereka bisa melanjut nih ke RS2. Harapannya mereka bisa istilahnya grow gitu. Jadi tumbuh gitu dari yang sekedar memperkenalkan sekarang jadi memahami. Dan untuk RS2 sendiri memang ada outputnya, yaitu mereka nanti diharapkan bisa untuk membuat sebuah penelitian, khususnya bisa untuk membuat KTI atau karya ilmiah. Kemudian untuk proker agendanya sendiri lumayan cukup banyak. Yang pertama ada Serius. Jadi Serius itu singkatan dari Sekolah Riset Pejuang Trisula. Nah, untuk Serius sendiri ini sebenarnya fokusnya lebih ke wadah juga nih, sarana untuk mahasiswa atau teman-teman yang memang punya minat atau mungkin potensi di bidang mungkin ya penelitian atau riset dan segala macam. Tapi untuk Serius sendiri memang kita fokusnya terhadap bidang PKM dan Mawapres gitu. Jadi kan dari Kemenristek-Dikti itu memang ada program tahunan gitu ya, ada PKM yang emang tingkatnya nasional dan Mawapres juga. Dan di situ Serius menjadi wadah untuk istilahnya membantu, kemudian memfasilitasi mahasiswa yang emang punya ketertarikan di sana. Kemudian untuk proker agenda yang kedua itu ada Pejuang Trisula. Nah, bedanya dengan Serius nih apa gitu? Kalau Serius itu lebih ke cakupannya lebih luas gitu. Jadi untuk seluruh mahasiswa, sedangkan Pejuang Trisula ini bentuknya semi komunitas gitu. Jadi di awal kita buka open recruitment, kemudian nanti terkumpul beberapa orang yang emang benar-benar minat di riset gitu. Dan ketika mereka telah bergabung di Pejuang Trisula, kita membantu untuk memfasilitasi, kemudian mencari mungkin dosen pembimbing atau kakak pembimbing yang memang sudah berkompeten dan capable di bidangnya. Dan harapannya mereka bisa menjadi bibit unggul untuk menciptakan prestasi atau menumbuhkan iklim prestatif yang ada di psikologi sendiri. Kemudian untuk proker agenda selanjutnya itu ada PRC atau Psychology Research Center gitu. Jadi PRC ini merupakan salah satu wadah di mana itu bentuknya media sosial gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih pengen tahu lebih banyak tentang Riskel, bisa teman-teman follow juga gitu ya IG-nya, sekalian promosi mungkin ya. Jadi ada follow IG-nya Riskel BEM Psikologi gitu. Jadi di situ semua pusat informasi ada di situ. Dan kemudian program kerja yang terakhir ada Berisik. Nah, kalau Berisik sendiri ini lebih ke live IG, kemudian kita juga biasanya ada IGTV gitu yang emang tujuannya Berisik ini adalah untuk memperkenalkan lebih lanjut nih untuk teman-teman yang pengen tahu sebenarnya apa aja sih riset dan keilmuan itu. Mungkin itu aja sih untuk dari program kerja yang ada di Riskel. Oke. Banyak banget ya ternyata proker dari Ekotif, Mika, dan Riskel. Kayak tadi juga Kak Abel sempat promosiin IG Riskel. Apa Kak Riskel? Riskel Psikologi Undip. Oke, bisa di follow ya guys. Mau promosi juga ya? Oh, Sindikat Undip juga tolong di follow. Magenta punya cerita ya di Wah, follow. keren banget ya. 3 bidang ini punya IG sendiri. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak. Apakah terdapat hal-hal yang diperbaharui dari bidang PPM Kabinet Harmoni Langkah ini? Mungkin kalau misalnya untuk pembaharuan yang di bawah bidang PPM tahun ini, yaitu tadi mungkin udah disebutin oleh Juju, yaitu adanya program kerja kolaborasi dari 3 bidang, yaitu mungkin dari bidang Mikat, bidang Ekotif, dan juga bidang Riskel, yang dimana menghasilkan suatu program kerja yaitu Trisula Talents Competition yang bertujuan untuk meningkatkan iklim kompetensi yang ada di Fakultas Psikologi Undip. Nah, di dalamnya itu juga terdapat
Mungkin ada 10 cabang lomba yang terdiri dari mungkin tadi ada lomba dari minat dan bakat, mungkin lomba mengenai lingkup keilmuan dan juga riset, dan juga lomba yang mengenai kewirausahaan seperti itu. Dan juga di tahun ini PPM lebih akur kayak gitu. Oke, oh berarti ada proker baru ya, namanya Trisola Talents Competition. Iya. Oke, keren. Selanjutnya, apakah terdapat kendala dalam menghandle bidang ekotif, mikat, dan riskel? Jika ada, bagaimana kakak-kakak mengatasi kendala tersebut? Mungkin kalau misalnya kendala mungkin dari masing-masing bidang mempunyai kendala sendiri-sendiri yang juga mungkin penyelesaiannya atau mungkin pendekatannya itu beda-beda ya. Nah itu mungkin dari kabin-kabinnya bisa menjawab langsung mungkin ya, seperti itu. Oke. Oke, mungkin dari Mika dulu ya. Mungkin sebenarnya kendala yang berarti yang kita hadapin itu sih lebih ke adaptasi, karena kan memang sekarang ini kita lagi fase ya dari online terus hybrid terus sekarang offline. Itu memang perlu banget adaptasi dan resiliensi dari masing-masing staff, dan mungkin aku juga yang beradaptasi. Jadi mungkin banyak permasalahan, mungkin komunikasi yang kita masih kurang terjalin karena memang dari berjauh-jauhan, terus juga kita sekarang harus berdekatan. Terus itu juga menjadi sebuah problem ya, karena memang kurangnya komunikasi itu bakal menimbulkan, sekecil apapun kurangnya komunikasi itu bakal menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Jadi cara aku mengatasi biasanya memang aku akan langsung tanya ke orangnya. Jadi memang jangan kita tuh langsung nanya deh, jangan ditunggu-tunggu untuk besok-besok gitu loh. Jadi ketika kita sudah menemukan sebuah kendala, langsung dikomunikasikan, jangan langsung nunggu nunggu besok, karena memang kalau nunggu besok ya kita bisa leha-leha sekarang, tapi nanti saat udah itu program kerja atau itu masalah makin besar, itu lebih besar juga yang hal yang harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi mungkin itu sih masalah komunikasi dan bagaimana cara mengatasinya dari aku. Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama dengan Juju, lebih ke prokrastinasi ya. Jadi kendalanya mungkin ada 1-2 pekerjaan yang sering ditunda kayak gitu. Cuman aku sering-sering aja sih remind ke anak-anak staff aku sendiri juga, ayo dong diisi Trello-nya, karena kita di kabinet ini kan pakai Trello ya untuk cross check kerjaan kita tuh progresnya sampai mana. Nah, mungkin lebih ke situ. Jadi aku walaupun kita nggak bertemu secara langsung, nggak bertatapan muka secara langsung, kita ada jaraknya, tapi tetap bisa di bawah kontrol kayak gitu. Terus mungkin Habel. Oke, mungkin aku di sini ngelengkapin dari kabit-kabit lain gitu ya. Kalau tadi mungkin Kak Juju udah bilang masalah tentang komunikasi, kemudian adaptasi, terus Kak Nana juga bilang tentang prokrastinasi. Mungkin kalau ada kendala lain eksternal juga sih, karena kalau boleh jujur nih bidang PPM emang agak cukup riskan gitu ya tentang eksternal, apalagi kalau kita bahas tentang istilahnya kontribusi dari mahasiswanya gitu. Jadi memang itu juga salah satu kendala yang cukup berarti juga buat Riskel khususnya atau bidang PPM lainnya. Karena memang kadang untuk meningkatkan potensi baik itu akademik, kemudian baik dalam bidang Riskel, kemudian ekotif atau mikat sendiri itu pasti istilahnya kalau bisa dibilang mungkin minat mahasiswa itu agak sedikit kurang gitu. Jadi mungkin itu sih kendalanya. Oke, itu ya udah dijelasin secara lengkap kendala-kendala dari 3 bidang tersebut. Oke, selanjutnya mungkin ini lebih spesifik ke Kak Fati ya. Sebagai koordinator bidang PPM yang menaungi 3 bidang, bagaimana cara Kak Fati berkomunikasi dengan ketiga bidang? Jadi mungkin kalau misalnya untuk komunikasi dengan ketiga bidang ini kayak kami mungkin kayak membuat suatu grup MBC seperti itu. Nama grupnya yaitu PPM Akur. Keren nih. PPM semakin di depan. Oke. Jadi tujuannya mungkin di dalam pembuatan grup itu yaitu kayak buat kayak menyelaraskan gitu loh. Kalau misalnya ada permasalahan mungkin kayak seperti adanya proker yang jadwalnya berbarengan kayak gitu. Jadi mungkin kayak di situ bisa dikomunikasiin dan juga kita cari problem solvingnya bareng-bareng seperti itu. Oh, oke, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak-kakak mengatur waktu? Karena mungkin kan bidang PPM cukup padat ya waktunya, apalagi sekarang sudah mulai kuliah offline gitu. Iya, mungkin kalau misalnya ini aku dulu yang jawab ya. Nah, mungkin kalau misalnya dari aku sendiri mungkin ya, yang pertama itu mungkin membuat mungkin kayak skala prioritas yang harus dilakuin. Mungkin kan karena kayak aku, Juju dan juga Nana kan kesibukannya mungkin ada KKN dan juga mungkin nanti ada magang kayak gitu. Jadi
Mungkin kayak pinter-pinter kayak bagi waktu aja, mungkin kayak bisa dibuat mungkin kayak to-do list, mungkin kayak dalam seminggu ini harus ngerjain apa aja, itu kayak harus udah selesai kayak gitu. Dan juga mungkin nanti kalau misalnya mungkin bagian waktu mungkin nanti selama magang mungkin ya mungkin nanti bisa follow up-nya mungkin melalui chat aja kayak gitu, dan juga mungkin ya nanya terus kayak apakah ada kendala atau mungkin ada masalah, dan juga bisa aja kayak minta saran seperti itu. Oke, jujur soal manajemen waktu ini memang aku sampai sekarang pun masih belajar juga soal manajemen waktu. Cuman mungkin tadi sama yang dibilang Fatih skala prioritas ya, skala prioritas itu memang penting. Jadi kita harus ngelis dulu dari mana yang memang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan juga tidak penting dan juga tidak mendesak. Itu yang harus memang ditekenin ya. Terus juga memang aku sendiri lebih suka untuk ngelis dulu nih mana yang paling penting. Jadi misalkan kayak ada yang deadline-nya besok atau mungkin ada yang deadline-nya masih 2 minggu lagi, tuh kita list sama kita harus tetapin tanggalnya tuh kapan. Jadi dibagi timeline, misalkan seminggu ini cukup gak untuk ini, kalau cukup ya jadikan seminggu itu. Terus seminggu depan lagi, 2 minggu lagi cukup gak buat ini, kalau cukup dijadikan. Terus juga karena memang kan tugas ini kadang nggak bisa dikerjakan sama satu orang, itu pentingnya pendelegasian tugas ke staff. Misalkan kayak ada program kerja A yang dimana tiap orang itu punya job desk masing-masing, jadi kita delegasikan misalkan tugas kamu untuk ini, tugas kamu untuk ini, jadi supaya saat udah ketika masuk ke deadline itu semua itu udah aman dan sudah terorganize dengan baik, jadi kita nggak terkendala di waktu juga dan nggak terkendala di hal-hal lain yang memang harusnya bukan jadi kendala dari awal, seperti itu. Oke, kalau mungkin dari aku sama kayak Juju dan Fatih juga, itu yang paling penting itu skala prioritas. Tapi kalau yang pertama kali itu aku biasanya ngelis 1 bulan ke depan itu ada acara apa aja, ada kegiatan apa aja. Misalnya kemarin waktu bulan Juli, aku harus ada proposal magang, aku harus ngurus KKN, LRK segala macam. Tapi aku juga ada tanggungan skripsi kayak gitu. Nah, mana sih yang lebih penting dulu yang harus aku kerjakan kayak gitu. Jadi aku memilah-milah dulu nih yang harus aku kerjakan minggu pertama dan urgent banget tuh yang ini. Kalau skripsi kan mungkin kita baru mulai bimbingan bulan Agustus ini ya. Jadi mungkin bisa aku mundurin dulu kayak gitu. Untuk proker pun gimana caranya biar seimbang sih sama akademik kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerjain proker ya udah kita fokus ke prokernya, tapi kalau kita lagi kuliah, kita lagi ngerjain tugas akademik ya fokus pada tugas itu. Jadi jangan biasain dicampur-campur kayak gitu, karena aku ngerasa dari pengalaman aku kalau misalkan itu dicampur itu hasilnya nggak akan maksimal kayak gitu. Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya sama gitu ya, sama Kak Fatih, Kak Juju, sama Kak Nana. Sebenarnya mungkin ini salah satu permasalahan yang sering dihadapin juga gitu ya sama berbagai mahasiswa gitu tentang time management. Nah, kalau dari aku pribadi mungkin agak berbeda dari kakak-kakak lainnya yang emang fokusnya sekarang lebih ke magang, kemudian KKN dan segala macamnya. Nah, kalau dari aku pribadi mungkin kesibukannya lebih ke organisasi atau ke hal-hal akademik gitu ya. Nah, kalau aku pribadi gimana sih cara ngatur waktu, sama gitu. Yang pertama pasti nentuin skala prioritas gitu ya, mana yang penting mendesak dan segala macamnya. Kemudian ketika telah menentukan skala prioritas, benar kayak yang tadi dibilang Kak Nana, kita tuh lebih harus istilahnya fokus mengerjakan satu-satu gitu. Karena pada akhirnya kalau misalkan mungkin bisa ya kalau misalkan kita ngerjain berbagai banyak hal di dalam satu waktu gitu, tapi kadang memang itu nggak maksimal gitu hasilnya. Makanya mungkin aku sendiri sekarang mulai belajar kalau misalkan ngerjain segala sesuatu itu emang harus fokus ke satu hal. Nah, kalau misalkan ditanya gimana sih Kak, atau gimana caranya biar kita itu bisa gitu nentuin skala prioritas, kemudian ngatur jadwal. Sekarang kan zamannya digital ya, udah banyak banget kayak tools atau platform yang memang menyediakan istilahnya membantu kita gitu untuk memanage waktu kita. Misalkan kalau misalkan aku boleh sebut kayak Notion, kemudian Google Calendar dan segala macam gitu. Jadi aku mulai tuh istilahnya nulis di situ, kesibukanku selama 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan tuh apa aja. Nah, dari situ biasanya ada reminder atau istilahnya peringatan gitu, notif kalau misalkan besok kamu ada agenda ini, besok agenda itu gitu. Nah, dari situ sih belajar bagaimana caranya bisa ngatur waktu dengan baik. Oke, mungkin salah satu yang paling penting itu emang skala prioritas ya Kak. Oke ya. Selanjutnya, apa pembelajaran yang didapat kakak-kakak setelah bergabung dengan bidang ini? Oke, mungkin pembelajaran yang aku dapat ketika diamanahi menjadi Korbit PPM di tahun ini yaitu
Karena sebelumnya aku 2 tahun di Mikat, jadi kayak aku benar-benar mungkin apa ya, kayak nggak tahu banget nih mengenai bidang riskal dan juga bidang ekotif kayak gitu. Dan juga mungkin kayak aku mungkin kayak dulu punya stigma negatif ya, mungkin kayak mengenai bidang riskal kaku, nggak seru, atau mungkin kayak orangnya serius banget nih, kayak nggak enak diajak ngobrol kayak gitu. Mungkin kayak ke bidang ekotif juga kayak apa ya, kayak merasa iya dandusan mulu kayak gitu. Kayak gitu. Tapi setelah aku menjadi Korbit, kayak aku kan pasti ikut terlibat ya dalam bidang riskal maupun bidang ekotif dan juga Mikat. Nah, jadi aku mungkin kayak lebih tahu, jadi kayak penilaian-penilaian aku terhadap kayak stigma-stigma yang mungkin yang udah lekat kayak gitu jadi terbantahkan atau mungkin kayak terpatahkan kayak gitu. Oh ternyata riskal orangnya juga seru-seru kayak gitu, kayak bisa diajak ngobrol, kayak ya enak lah pokoknya dia ngobrol kayak gitu aja. Mungkin ekotif juga yang nggak hanya danusan aja kerjanya kayak gitu. Banyak program-programnya yang bertujuan, kayak ada juga mungkin tadi yang program dulu kayak kaderisasi mengenai riset kayak gitu sih. Itu pelajaran yang aku dapat. Oke, sebenarnya kalau pembelajaran bisa dibilang banyak banget, ini kayaknya nggak cukup 1 episode ya. Jadi memang di Mikat ini bukan tahun pertama aku di Mikat, ini udah tahun ketiga aku di Mikat. Jadi memang udah banyak pembelajaran aku dapat, mungkin dari dulu staff atau mungkin sekarang jadi kabit. Cuman mungkin dari kabit ini banyak banget pembelajaran aku dapat, bahwa di sini aku harus mengatur 8 kepala yang berbeda pastinya kan. Nah, itu bagaimana cara aku untuk menyikapi bisa adanya perbedaan-perbedaan, dan itu pasti ada kan. Itu aku belajar banget di sini untuk gimana caranya nggak mendengarkan dari satu sisi aja. Jadi aku lebih banyak mendengarkan dari 8 kepala yang lain. 8 sama aku berarti dari 7 kepala yang lain. Oke, jadi belajar juga untuk bagaimana cara mengelola emosi. Jadi memang kan kita kan pasti bakal banyak dapat sebagai kabit ya, dapat cerita atau mungkin dapat dengar cerita tentang staff kita, atau mungkin staff kita saling cerita sama satu sama lain. Itu aku berusaha banget untuk namanya nggak langsung apa ya bahasanya tuh, nggak langsung ya judgmental atau mungkin nggak langsung bereaksi berlebihan. Jadi memang itu aku belajar banget untuk mengelola emosi, terus mengelola bagaimana cara merespon. Itu aku belajar banget sih, itu yang paling utama. Terus juga mungkin aku belajar juga bagaimana caranya mengelola pekerjaan juga, itu sangat belajar di sini ya. Udah 3 tahun juga di Mikat. Jadi banyak yang aku pelajarin memanajemen diri dan juga memanajemen orang lain di BEM dan khususnya di Mikat. Kalau aku juga sama, aku udah 3 tahun juga ya di ekotif. Tapi mungkin kalau dulu aku jadi staff itu aku cuman mikirin prokerku kayak gitu, pokoknya aku fokusnya ke prokerku. Tapi sekarang aku harus bisa handle 7 proker yang berbeda kayak gitu kan, dimana sebelumnya aku nggak tahu tuh gimana ngurus surat-surat karena aku dulu nggak ada kan. Sekarang aku harus tahu semua hal tentang proker yang aku bawa. Jadi ketika staffku nanya tuh aku nggak yang gimana, tapi aku harus mikir dulu kayak gitu. Kalau dulu zaman staff itu kayak masih ada kabitku, masih ada staff ahliku kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan kayak kita yang membawa mereka ya, kita yang mendampingi kayak gitu, kita yang mengarahkan. Jadi lebih ke dapat banget pengalaman leadershipnya kayak gitu, sama mungkin sisi kekeluarganya sih. Jadi kayak aku tuh nggak mau di sini, mungkin aku belajar bahwa kita di organisasi itu kan kita satu periode itu lama ya, dan dinamikanya itu naik turun gitu. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin biar staff aku itu nyaman ke aku. Jadi pasti dalam rentang seminggu sekali mungkin aku selalu nanya gimana keadaannya, baik nggak, aman nggak kayak gitu. Mungkin keadaan sama pacarnya kah, sama temen-temennya kah, mungkin itu sih yang sering aku tanyain. Jadi ketika aku ngasih tugas ke mereka tuh juga gimana ya, kalau mereka lagi padat pikirannya tuh aku juga nggak akan tega ngasih kayak gitu sih. Oke, kalau dari aku pribadi, mungkin kalau kakak-kakak ini udah 3 tahun gitu ya di BEM. Kalau aku kebetulan baru 2 tahun, tapi emang dalam 2 tahun itu aku juga merasa kalau misalkan banyak pembelajaran juga yang aku dapat gitu. Nah, terus kalau dari aku pribadi nih, kan aku awalnya itu memang dari staf muda, kemudian puji Tuhan memang langsung diamani untuk menjadi kabit gitu ya, kabit riskal. Nah, kalau bicara tentang pembelajaran sama gitu kayak yang dibilang kakak-kakak sebelumnya, kalau memang banyak banget gitu pembelajaran yang bisa didapat di BEM khususnya di bidang kita masing-masing gitu ya. Apalagi kita di sini punya peran sebagai kepala bidang. Nah, kalau dari aku pribadi sebenarnya pembelajaran terbesar yang aku dapat itu tentang leadership sih. Karena kalau misalnya boleh ini ya, agak curhat dikit mungkin ya, kayak agak mungkin ada shock juga gitu ya, kayak
aku angkatan 2020 sendiri gitu di beberapa PHPI gitu. Terus kayak di sini aku punya tanggung jawab yang mungkin cukup besar juga untuk staff-staff aku, dan rata-rata juga staff aku sendiri adalah teman angkatan aku sendiri gitu. Jadi aku belajar gimana caranya bisa istilahnya berperan sebagai kabit atau pimpinan, dan juga bisa berperan sebagai teman atau sahabat untuk staff-staff aku lainnya juga gitu. Jadi lebih ke situ, dan aku juga menerapkan gimana ya, beberapa prinsip gimana kalau misalkan seorang pemimpin itu harus demokratis gitu. Jadi itu juga yang aku pelajarin di BEM ini sendiri gitu. Gimana caranya nge-handle staff, kemudian nampung aspirasi atau tanggapan mereka juga. Terus aku juga ngasih evaluasi, kemudian kritik dan saran juga yang membangun untuk mereka. Kemudian selain leadership, aku juga belajar manajemen waktu yang tadi kita sempat bahas gitu ya. Karena jujur ya, mungkin salah satu LK atau UKM yang banyak menghabiskan waktu ya bisa dibilang BEM salah satunya sih, karena emang beberapa proker yang emang cukup padat gitu. Jadi aku juga di sini belajar time management yang baik itu gimana sih gitu. Jadi untuk aku pribadi sebenarnya dua hal itu yang emang aku fokuskan untuk pembelajaran. Tapi di sisi lain aku yakin banyak banget pembelajaran yang bisa kita dapetin baik faktor internal atau eksternal. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir ya. Adakah pesan atau harapan untuk adik-adik yang berminat untuk bergabung di bidang PPM ini? Mungkin Kak Fatih bisa menjawab. Mungkin untuk pesan kepada teman-teman berarti buat angkatan 2022 yang mungkin nanti tertarik untuk daftar di bidang PPM, daftar aja, karena mungkin kalau misalnya buat teman-teman angkatan 2022 itu kan masih tahun pertama ya, dan juga mungkin kayak beban akademiknya juga belum terlalu berat. Jadi kalian bisa mengembangkan diri kalian mungkin kayak dengan masuk organisasi yang itu tentu organisasinya yaitu BEM kayak gitu, dan pilihannya itu ada sektor PPM, yaitu mungkin ada bidang mikat, ekotif dan juga riskal. Nah, nanti kalian bisa menentukan sendiri kayak kira-kira kalian cocoknya di bidang mana seperti itu, dan juga mungkin yang paling penting untuk disiapkan yaitu siapkan mental kalian. Mungkin ada sepatah kata dari Juju, Nana atau Habel. Oke, mungkin aku lebih ke mikat aja kali ya. Mungkin buat teman-teman atau mungkin adik-adik nanti yang mau join mikat, pesan aku ya nggak apa-apa, coba aja gitu. Selama memang kalian mau dan kalian memang bersedia untuk berkomitmen di dalam sebuah BEM atau mungkin di mikat, itu pesan aku kan nggak apa-apa, cobain aja, karena jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk nanti kelihatannya kalian kurang atau gimana, karena menurut aku, ini ada quotes yang menurut aku bikin aku itu ya. Oh ini. The most important thing is to seek progression, not perfection, seperti itu. Kalau mungkin dari aku buat teman-teman yang mau gabung ke Ekotif itu singkirin pikiran kalian tentang danusan ya, karena di BEM Ekotif sendiri itu kita fokusnya nggak terlalu yang ke danusan yang kalian mungkin pikirnya masuk ke Ekotif aku disuruh jualan risol kayak gitu, mungkin aku disuruh jualan danusan setiap hari dengan target sekian gitu. Nah di Ekotif sendiri tuh nggak seperti itu teman-teman, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di Ekotif itu kan ada namanya pengembangan iklim kewirausahaan. Jadi kita mungkin akan belajar bareng-bareng di situ bahwa ekonomi kreatif itu bukan tentang jualan aja loh. Ada loh pembelajaran yang bisa kita dapat dari bergabung dengan bidang ekotif kayak gitu. Oke, kalau dari Riskal sendiri sama sih sama Mikat dan Ekotif juga. Khususnya nih aku bahas tentang Riskal dikit ya. Kalau bicara Riskal mungkin nanti teman-teman atau adik-adik kelas, adik-adik tingkat nanti pasti ngapain gitu join Riskal. Riskal kan kaku, terus kayaknya khusus orang-orang pinter, terus aku nggak suka penelitian dan segala macamnya. Aku pengen ngebenerin aja sih tentang stigma itu. Kalau misalkan ya itu tuh sebenarnya beda banget sama aslinya gitu. Kalau misalkan di bidang Riskal sendiri yang tadi dibilang Kak Fatih atau kakak-kakak lainnya, kalau ya Riskal itu sama gitu sama bidang lainnya, sama asiknya. Terus kita juga family oriented juga gitu. Jadi buat kalian juga yang merasa takut gitu kayak enggak Kak, aku insecure, karena banyak banget nih beberapa adik tingkat atau teman-teman yang bilang kayak enggak kayaknya aku enggak layak di Riskal atau gimana. Itu enggak gitu, karena memang yang kita cari itu bukan yang pintar atau apa, tapi yang mau aja gitu. Bener kata Kak Juju, setidaknya itu kalau misalkan emang kalian minat, coba aja dulu gitu loh. Jangan takut untuk nanti ngerasa kayak nggak mampu atau ngerasa kayak aku nggak bakal survive di bidang ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sekali lagi ya untuk setidaknya mau dan minat, aku saranin banget buat join Riskal.
Oke, jangan takut ya untuk join ke sektor PPM ini. Nggak terasa waktunya udah selesai. Terima kasih telah menonton episode 5 sektor PPM. Pengembangan potensi mahasiswa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.